Rahayu, perkataan kita berjumpa lagi pada video Jakarta Lead, masih melanjutkan pada episode yang lalu, di mana kita masih membahas tentang organ otak. Kali ini perkataan kita akan memasuki pada pemahaman yang baru, mengapa kita bisa mengalami lelet atau lama di dalam berpikir, ya. Jadi berkadang kita semua pernah mengalami situasi yang mana pada saat kita itu membutuhkan untuk berpikir secara keras, tapi tiba-tiba otak kita itu tidak bisa merespon dengan baik. Malah kecenderungan pada saat semakin kita dorong, semakin kita paksa, malah justru kita semakin susah sekali untuk berpikir atau menganalisa. Nah, gejala ini terkadang bisa disebut bahwa otak kita sedang mengalami suatu masalah atau biasa disebut dengan istilah lelet atau sangat lambat. Nah, peristiwa ini terkadang bukan peristiwa yang istilahnya tiba-tiba, tetapi sebenarnya ada penyebab yang mana mempengaruhi organ otak kita ini sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Bisa juga otak kita itu butuh akselerasi, butuh persiapan dalam rangka untuk berpikir. Apalagi kalau yang akan kita pikirkan itu sesuatu yang sangat besar. Maka sebenarnya kita tidak bisa dengan serta-merta untuk mendadak berpikir yang keras. Butuh suatu persiapan, butuh suatu situasi di mana otak kita benar-benar siap untuk diajak berpikir. Terkadang fenomena berpikir lambat ini tidak saja terjadi pada orang-orang pada fase usia remaja, dewasa maupun tua, ya, tetapi hampir semuanya itu pernah mengalami, dan ini sesuatu yang sangat normal, di mana situasi ini terjadi karena bisa juga di dalam berpikir itu seseorang itu menjalaninya dengan berbarengan atau memikirkan banyak hal dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga terjadi proses yang tidak baik, terjadi traffic, terjadi proses di mana otak kita menjadi tidak siap untuk beralih pada pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya. Misalnya pada saat dalam waktu yang bersamaan kita dipaksa untuk berpikir misalnya tentang masalah belajar, lalu di saat yang sama juga kita dipaksa untuk berpikir tentang permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, katakanlah kadangkala otak manusia itu tidak bisa dalam waktu yang bersamaan itu untuk melayani kehendak kita. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa kita sebagai manusia itu harus sadar bisa mengatur bagaimana otak ini bekerja. Yang terbaik di dalam pekerjaan otak ini adalah mereka siap. Nah, artinya tidak bisa dipaksakan dalam waktu yang sama memikirkan satu atau banyak hal, sehingga satu dan yang lainnya ini menjadi tidak fokus, tidak begitu konsentrasi. Buah dari pikiran kita ini menjadi kurang matang, jadi kurang dalam di dalam pemikiran. Nah, dan situasi tidak konsentrasi ini bisa menjangkiti siapa saja, entah di mana saja, kapan saja, karena situasi tidak konsentrasi dalam berpikir ini memang banyak faktornya. Salah satunya pada saat kita tidak bisa mensinkronkan pikiran kita dengan indera penglihatan kita, dengan pendengaran kita, kadangkala proses di dalam berpikir kita itu bisa menjadi kacau, tidak fokus.
pada saat membutuhkan sesuatu yang sangat konsentrasi, tiba-tiba penglihatan kita itu melihat sesuatu objek yang mungkin janggal sehingga terganggu, atau mendengarkan sesuatu yang mungkin suaranya itu begitu ekstrem atau begitu aneh sehingga proses berpikir kita ini menjadi bisa juga melambat atau bisa juga situasinya itu bisa berhenti sementara. Nah, jadi banyak faktor sementara. Bisa juga ini disebabkan oleh kelelahan otak berkacang. Jadi otak yang sudah kita gunakan dari pagi bangun tidur sampai akan tidur itu sebenarnya aktivitasnya itu banyak sekali dan tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu otak sebagai organ kedagingan ini juga bisa mengalami kelelahan. Lelah otak ini diakibatkan oleh frekuensi pemakaian yang tidak berhenti-henti, atau dalam satu hari itu semua yang dipikirkan itu tentang sesuatu yang sangat berat. Nah, sehingga otak ini menjadi lelah sehingga sangat sedikit untuk merespon, jadi sangat lambat untuk merespon apa yang sedang kita kendaki. Jadi intinya bisa juga disebabkan oleh otak yang mengalami kelelahan. Nah, jadi kadang dalam situasi itu akhirnya kita juga harus menyadari bahwa otak kita yang diberikan Tuhan kepada kita ini harus dijaga, dirawat, dan dilindungi. Supaya apa? Supaya pada saat kita itu selalu membutuhkan kinerjanya, otak ini benar-benar bisa siap bekerja sesuai dengan harapan kita. Nah, kesadaran inilah yang sebenarnya harus kita bangkitkan, harus kita bangun. Supaya apa? Supaya kita ini bisa mendapatkan hasil dari pemikiran kita itu yang maksimal. Nah, memang pada saat kesadaran itu menjadi tahu bahwa semuanya itu bisa diakibatkan oleh kelelahan otak, atau bisa juga karena mungkin gangguan terefek pada saat berpikir dan juga pada saat melihat itu objek itu bisa menjadi saling mengganggu. Nah, jadi kadang akhirnya kita mendapatkan sebuah gambaran bagaimana tipikal, bagaimana mekanisme otak ini bekerja, dan pada saat situasi seperti apa otak kita ini benar-benar bisa memberikan maksimal di dalam berpikir. Nah, jadi sebenarnya sederhana pada saat kita itu menyadari bahwa otak kita ini katakanlah lelah seharian berpikir, atau mungkin selama ini menjadi tidak konsentrasi, atau bisa juga karena misalnya lelah otak itu mungkin karena semalaman kita begadang, kurang tidur misalnya, sehingga otak kita ini menjadi sangat-sangat lambat, sangat-sangat lelah. Ya, solusinya sebenarnya sederhana, hanya istirahat. Nah, jadi istirahat bagi kita sebagai manusia adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk menetralisir, untuk memberikan situasi refresh kembali pada otak khususnya, supaya bisa diajak untuk bekerja lebih baik lagi. Jadi kadang itu gambaran ya bagaimana kita sering mengalami situasi di mana kita ini tiba-tiba kok lelet ya, tiba-tiba tidak konsentrasi ya. Jadi memikirkan sesuatu ini menjadi tidak bisa tuntas, lalu ditinggalkan dan akhirnya lupa. Jadi kelelahan otak ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan, menjadi bagian yang harus kita ketahui bersama, supaya kita ini bisa memaksimalkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita dalam bentuk organ otak ini. Jadi kadang saya pikir itu video
pendek ini semoga bisa menambah pengetahuan bagi panjenengan semua, bisa menambah rasa cinta, rasa sayang kepada seluruh yang ada di dalam tubuh kita, dan kita akhirnya bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita lewat menjaga, merawat, dan melindungi tubuh kita sendiri. Sehingga dengan organ otak ini kita bisa hidup lebih baik, hasil apa yang kita pikirkan benar-benar bisa menjadikan manfaat bagi sesama kita, dan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Saya pikir itu perkataan. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Rahayu.